kami yang Muslim diundang Ustaz. Karena mereka pun kalau pas hari raya Idul Fitri itu kumpul di rumah saya, kebetulan karena suami anak paling tua. Jadi seluruh keluarga besar suami yang Muslim dan non Muslim itu kumpul. Nah, karena mereka kumpul di rumah kita, jadi kalau ada undangan Natalan itu atau ada acara-acara yang sifatnya keagamaan mereka, kita sungkan untuk tidak datang gitu Ustaz. Karena Yasin dipanggilnya jadi asin gitu. Ya, kalau ya pandai begitu. Ya, gitu. Jadi tapi kan kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa, betul nggak Bu? Betul? Yang orang Sunda juga nggak bisa milih Bu ya, yang orang Jawa juga nggak bisa milih, yang orang Afrika juga nggak bisa milih, ya kan? Mau lahir matanya sipit juga nggak bisa milih, mata belok juga nggak bisa Bu ya. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda supaya apa Bu? Supaya kita ta'aruf, saling mengenal ya, dan berkasih sayang, itu tujuannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kalau mau menjadikan seluruh manusia satu umat bisa nggak Bu? Bisa, mudah ya Bu ya, gampang ya. Tapi kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Enggak kasihan itu yang belum berislam gitu? Gimana dong? Nah, jadi istilahnya sebenarnya awalnya semua manusia itu lahir dalam keadaan apa Bu? Fitrah. Fitrah itu artinya apa Bu? Suci. Ada yang suci, ada apa lagi Bu? Bersih. Apa lagi? Apa lagi Bu? Suci, bersih, nggak punya dosa, ya boleh. Apa lagi Bu? Selain tiga, Muslim. Yang paling tepat adalah Muslim. Muslim artinya apa Bu? Orang yang berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak mertua ya Bu ya? Oh jangan. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Jadi ketika seorang bayi lahir, dia sebenarnya fitrah. Dia sebenarnya sudah Muslim ketika lahir. Fitrah itu bisa artinya sifat asal, gitu ya. Tapi bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena siapa? Karena orang tuanya. Nah, kalau orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Jadi setiap manusia lahir tuh fitrah. Semua bayi itu sebenarnya Muslim, ya. Nah, alhamdulillahnya Allah Maha Adil, ketika ada orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, semua dosa-dosanya diampuni. Semua dosa-dosa misalnya musyrik diampuni ya, dosa syiriknya diampuni semua. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah. Wah. Saya juga kembali ke fitrah Bu, 2014 ya. 2014 itu setelah saya apa ya? 5 tahun saya mengamati muslim-muslim yang lain. Saya ngeliatin orang-orang Islam gitu. Tapi yang saya lihat bukan dari dunia nyata begini, tapi dari media. Nah, saya ngeliat dari TV, dari YouTube, dari berita dan sebagainya. Yang mana selama 5 tahun saya ngawasin muslim dari media, saya tidak mendapat kesan yang baik gitu. Selama 5 tahun ya. Saya tidak mengatakan semua muslim jelek tidak atau jahat tidak. Tetapi yang di media itu kan biasanya yang disoroti. Nah gitu ya. 5 tahun saya mengawasi atau mengamati muslim lewat media, tidak mendapatkan hidayah. Tapi setelah itu 2 tahun saya mempelajari Islam, dan saya membandingkan dengan agama saya yang sebelumnya saya ikuti, baru saya mendapatkan kebenaran di dalam Islam ya. Dulu saya beragama dari agama Kristen. Yang menjadikan saya Kristen siapa Bu? Orang tua saya. Dari bayi udah dibawa ke gereja sama nenek saya. Ya, nenek mama saya bawa saya ke gereja dari saya kecil. Jadi saya tumbuh besarnya di gereja. Ya, gereja sudah seperti apa? Rumah kedua saya. Remaja begitu juga, aktif. Ya.
Kemudian sampai bekerja, sampai berkeluarga, saya lama di gereja. Sampai akhirnya ketika saya mendapatkan sebuah video, yaitu dari almarhum Syekh Hamid Didat, yang mana beliau membicarakan agama saya, dan mengatakan bahwa di dalam agama saya itu kitabnya ternyata separohnya bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Nah, Bu ya, sambil saya kasih lihat ya Bu ya, biar Ibu punya bayangan nih. Saya kalau kemana-mana bawa peti begini udah kayak tukang buku nih. Oh, ini oleh-oleh dari Lampung belum dikeluarin ini. Nah, ini ternyata kitabnya orang Kristen itu separohnya bukan punya Kristen, terus punya siapa? Punya orang Yahudi. Ini ibu-ibu belajar agama lain nggak apa-apa Bu? Bener, boleh sama suami? Nggak boleh. Tiap tahun ya. Penting nggak Bu belajar agama lain? Penting. Kenapa? Ibu mau beli jilbab aja pilih-pilih nggak Bu? Pilih. Cuman beli jilbab pilih-pilih. Ini urusan dunia akhirat masa nggak pilih-pilih, Ibu ya? Lagi pula kalau ibu tahu agama lain, kalau ibu diajak, ibu kan sudah punya perbandingan, ya kan? Kalau misalnya anak-anak ibu dirayu sama orang untuk keluar agama Islam, kan ibu udah bisa jawab. Jangan anak ibu mau keluar, tapi ibu nggak bisa menjawab. Saya sering Bu terima tamu nih Bu ya di studio saya, yang datang juga ibu-ibu seperti ibu-ibu segini. Bawa anaknya, bawa suaminya, yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak suami istri ingin anaknya dapat pendidikan yang baik, dikirimlah ke luar negeri, ya. Tapi mereka ngirimnya ke negara yang salah gitu. Ngirimnya ke Kanada, ngirimnya ke Perancis, ngirimnya ke Australia. Pulang-pulang, anaknya udah murtad. Giliran udah murtad, baru orang tuanya udah pada panik, gitu ya. Bawa ke tempat saya. Rata-rata mereka murtadnya ke agama Kristen. Karena di negara-negara itu kan memang kekristenan sangat kuat, sangat agresif gitu ya. Bahkan di tempat-tempat umum aja mereka berani gitu ngajak orang untuk masuk agama mereka. Ketika ketemu di tempat saya ngobrol, yang saya bukain kitab Kristen dulu. Saya nggak ngomongin Quran, nggak ngomongin Islam. Yang saya bukain kitab mereka. Justru dari kitab mereka nanti mereka bisa mengetahui ada kebenaran apa dan ada kebatilan apa. Kok bisa? Itu yang saya pelajarin bertahun-tahun gitu. Ya. Tapi ini sebelum kita masuk ke dalam inti ya Bu ya. Saya ingin mengajak ibu-ibu di sini nih supaya kita seragam. Seragam dalam arti apa? Seragam persepsinya, gitu ya. Buat ibu-ibu sebagai orang Islam, ya. Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar, Bu? Paling benar. Paling benar. Angkat tangan, Bu, yang paling benar. Oh, wih banyak ya. Keren banyak. Kalau ibu bilang Islam yang paling benar, bagaimana kabarnya dengan ayat Quran surat Ali Imran ayat 19? Inna dina indallahil Islam. Berarti Islam satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berarti yang lain benar atau salah? Salah. Kalau yang lain salah, kok tadi Ibu bilang Islam yang paling benar? Ada benernya. Tapi kan ada salahnya. Kalau benar ketemu salah jadi benar apa salah? Ya, Bu, ini rumus ya Bu ya. Kalau benar tidak ada salahnya, itu berarti murni benar, ya kan Bu? Tapi kalau ada sebagian benar, sebagian salah, itu murni benar nggak? Nggak bisa. Berarti kalau inna dina indallahil Islam, Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, berarti yang lain benar apa salah Bu? Buat kita orang Islam, salah. Berarti yang benar, Islam agama yang paling benar apa yang benar? Loh, kok paling benar lagi? Yang paling benar mana? Yang benar. Alhamdulillah. Berubah langsung ya. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu bilang Islam yang benar, ibu berarti setuju dengan inna dina indallahil
Islam. Tapi kalau ibu bilang Islam yang paling benar, berarti inna dina indal Islamnya tidak masuk ke dalam hati ibu, ya. Ini hati-hati ibu, karena kita sekarang hidup istilahnya pada zaman sekarang, orang menggembar-gemborkan demokrasi, betul kan? Dengan demokrasi semua suara dianggap punya hak gitulah, ya. Nanti ada juga bahkan yang sampai bilang begini, semua agama sama. Setuju nggak bu? Setuju nggak bu? Enggak. Enggaknya kenapa? Nah, kenapa nggak sama? Nggak samanya karena apa? Ada beda konsep, betul nggak? Ada konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep ibadahnya beda. Tapi kalau mereka bilang misalnya semua agama mengajarkan kebaikan, oke, mungkin mereka mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kebenaran masing-masing gitu ya. Jadi maksud saya gini, ibu-ibu sebagai orang Islam berhak ngomong bahwa agama Islam itu agama yang benar buat ibu, yang lain salah. Berani nggak bu ngomong gitu? Berani, keren. Orang lain, orang beragama lain juga punya hak yang sama. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Mereka mau bilang Islam salah itu hak mereka, ya. Tapi bukan berarti kita harus saling bermusuhan atau kita harus berantem gitu ya. Kita tetap harus bertoleransi. Maksudnya begitu. Tapi masing-masing agama berhak mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Begitu juga kita Islam. Apalagi di dalam Quran ada ayat inna dina indalahil Islam. Itu maksudnya. Jadi kita supaya sama nih perspektifnya bu ya. Jangan sampai nanti ibu pulang di rumah anaknya bilang, bu semua agama kan sama. Ntar dulu nak gitu ya. Jelasin artinya begitu gimana ya. Karena biar bagaimanapun pegangan kita adalah Quran. Kalau di Quran ada ayat kalimat inna dina indalahil Islam, berarti kan kita harus yakin bahwa itu adalah firman Allah. Gimana cara yakinnya? Apa nggak bisa sebuah kalimat itu ditulis sama orang biasa gitu, dikarang sama orang biasa, bisa nggak? Kan mudah sebenarnya, orang mengarang tuh mudah. Tetapi bagaimana kita menentukan ayat-ayat yang ada di dalam Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kan itu judulnya. Dulu yang saya pelajarin begitu, selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya pelajarin ulang ini. Saya pelajarin agama Yahudi yang ini kitabnya. Saya pelajarin juga Hindu, Buddha, Konghucu, ya, walaupun tidak sampai mendalam banget. Tetapi ketika kita tahu Kristen itu artinya gelar daripada Yesus. Tahu Yesus bu? Hah? Nggak tahu? Nabi Isa alaihissalam tahu dong. Di agama Nasrani atau di Kristen mereka sebutnya dengan nama Yesus, ya. Kalau di Indonesia Yesus bu, kalau di Inggris Jesus, di Cina siapa bu? Yesus. Ya, itu adalah nama lain daripada Nabi Isa alaihissalam, yang mana di agama saudara kita yang Kristen, Nabi Isa alaihissalam itu dianggap sebagai Tuhan, ya. Mereka menyembah Nabi Isa dengan sebutan Yesus, disamakan dengan sosok Bapa gitu atau Tuhan yang Maha Esa, ya. Kristen menyembah begitu. Tapi yang namanya Yesus Kristus, Kristus itu adalah gelar daripada Yesus, ya. Jadi Kristus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Ibraninya apa bu? Mesias, bahasa Arabnya apa bu? Al-Masih, ya. Jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu artinya sama sebenarnya. Cuman konsep Mesias dan Kristosnya Kristen dan Islam itu yang berbeda. Belum nanti sama Ibrani juga berbeda, ya. Nah, kalau agama Yahudi itu berasal dari nama Yehuda. Yehuda itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya. Timbullah agama Yahudi. Nanti Hindu itu adalah nama tempat agama itu berasal di India, ya. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama,
Ya, Konghucu ada yang tahu Bu? Orang Cina. Artinya apa Bu? Konghucu itu? Artinya apa? Bukan, nama nabinya. Nah, ya, jadi Konghucu itu ternyata nama nabinya. Kalau Islam nama siapa Bu? Islam nama Nabi Muhammad. Oh, nabinya. Tapi kalau Islam artinya apa? Nama siapa? Agama. Jadi kalau Kristen gelar Yesus, Yahudi nama anak Nabi, Hindu nama tempat, Buddha gelar orang, Konghucu nama Nabi, Islam giliran saya perhatikan, saya pelajarin, kok bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama anak Nabi, tapi artinya apa? Berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Pencipta langit, bumi, dan manusia, ya. Jadi ketika saya pelajarin itu dari nama agamanya aja sudah mencurigakan gitu, tanda kutip. Jangan-jangan ini agama yang benar gitu. Maksud saya begitu ya. Karena semuanya gelar orang, nama tempat, gelar nama anak nabi gitu. Kok yang ini bukan nama orang, bukan gelar gitu, tapi berserah diri. Disuruh apa? Pasrah, ikhlas kepada pencipta kita. Ya benar juga, karena yang menciptakan yang punya hak atas hidup kita, betul nggak? Ternyata setelah dipelajari lebih lanjut dengan Qur'annya, ternyata di dalam Qur'annya malah jauh lebih amazing gitu ceritanya. Kalau bahasa Jawanya Bu ya, amazing gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika saya mempelajari dan membaca artikel-artikel tentang ayat-ayat Quran yang ada hubungannya dengan sains, ternyata terbukti bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang manusia. Jadi maksud saya tadi berkata begitu, bagaimana kita yakin ada kalimat inna dina indallahil Islam itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena ada ayat-ayat lain yang kalau diteliti tidak mungkin manusia pada zaman itu abad ke-7 Masehi bisa mengatakan itu tanpa alat mikroskop, tanpa alat menyelam, tanpa teleskop, mikroskop gitu. Belum ada alat-alat yang seperti itu, tapi kok bisa ngomongin yang hal-hal yang baru diketahuinya sekarang. Setelah orang pakai mikroskop, setelah orang punya teleskop, setelah orang punya alat selam, setelah orang bisa terbang gitu. Hal-hal seperti itu yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Belum lagi tentang embriologi dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa ayat Quran tidak mungkin karangan seorang manusia, barulah kita harus jujur kepada diri sendiri. Jujurnya apa? Kalau terbukti ini bukan karangan manusia tapi berasal dari pencipta langit dan bumi dan manusia, maksud kita mau menolak gitu. Itu maksud saya, ya. Jadi ketika saya sudah mempelajari itu semua, akhirnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 di sebuah rumah yatim piatu lah ya. Yang menyaksikan saya cuman karyawan saya 1 orang, mandor saya, karena saya kontraktor gitu. Ya. Alhamdulillah, baru setelah itu saya tidak lama bergabung dengan sebuah Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang berpusat di Surabaya tahun 2020. Kemudian tahun 2024 saya mendirikan kembali sebuah Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia ya. Kurang lebih setahun lebih belakangan ini, karena sebelumnya saya disuruh berdebat nih sama yayasan. Jadi tugas saya itu berdebat Bu, setiap tahun minimal 2 kali ya, dan debatnya di tempat yang keren gitu, di hotel. Kita yang bayarin, yayasan yang bayarin Bu. Sekali debat itu biayanya bisa habis antara 70 sampai 80 juta ya. Bayar hotel, bayar makan, bayar kamar, bayar tiket, belum ngamplopin pendetanya gitu. Loh bener, masa pendeta diajak debat nggak dikasih amplop, kasihan Bu. Itu ya. Jadi dari 2022, 23, 24 saya setiap tahun berdebat 2 kali ya. Kenapa kita berdebat? Karena diperintahkan di dalam Quran. Benar nggak Bu? Pernah baca ayatnya?
Belum? Baru denger. Ada ayatnya di Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhannya yang benar dengan cara hikmah yang baik dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik gimana? Itu kita sediain tempat, kita bayarin tiketnya, pulang kita amplopin. Itu kan cara yang baik. Dengan cara begitu, debatnya kita rekam, siaran live di YouTube. Jadi harapan kita ketika orang Islam nonton debat kita, orang Islam itu iman dan akidahnya tambah kuat. Ya. Tapi ketika ada orang di luar Islam, entah Kristen atau apa, ketika mereka menonton, mereka mau menjemput hidayah, itu bonus buat kita. Ya, jadi target kita itu bukan untuk memualafkan siapa-siapa, bukan, cuma dakwah, cuma menyampaikan, walaupun hanya satu ayat. Nah, dari 2022, 23, 24, 2025 saya gagal, Bu. Gagal, nggak bisa debat saya. Kenapa? Pendetanya pada nggak mau. Karena saya bawa ginian. Mereka yang tebal-tebal gini saya bawa nih, saya punya nih. Pendeta malah nggak punya. Ini kitab buat calon pastor gitu. Kalau yang Protestan nggak punya yang begini. Jadi mungkin karena mereka udah menonton saya kayak gini-ginian, 2025 saya nggak dapat lawan debat. Ya. Tapi alhamdulillahnya apa? Dalam waktu 1 tahun belakangan, karena banyak orang nonton video debat kita, banyak yang datang ke tempat kita, konsultasi, kemudian apa? Bersahadat, masuk Islam di tempat kita. Banyak karena nonton video debat. Jadi kita debat bukan untuk mempermalukan siapa-siapa, tapi untuk mengajak orang berpikir gitu, ya. Jadi yang datang di kantor kita itu kalangan Kristen yang mempertanyakan kitabnya mereka sendiri, tapi juga kalangan Islam yang bawa suami, istri, anak yang mau murtad atau sudah murtad, gitu ya. Nah, memang ini ya bagaimana di Indonesia, mungkin undang-undang atau aturan tentang pernikahan itu memang mungkin masih banyak yang bisa menyelisihi gitu, ya. Gak boleh nikah beda agama di Indonesia, kabur ke luar negeri. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Hong Kong, nikah di sana, pulang baru daftar di catatan sipil. Di catatan sipilnya sudah jelas itu tidak tercatat sebagai pernikahan secara Islam. Tapi menjalankannya salah satu Islam, salah satu bukan Islam. Boleh nggak, Bu, kalau secara Islam, Bu? Nggak boleh. Ya. Di agama mereka sendiri yang ini juga nggak boleh. Di agama yang lain, semua agama yang diakui di Indonesia melarang nikah beda agama. Melarang. Bahkan negara Indonesia juga punya undang-undang nomor 1 tahun 74, nikah juga nggak boleh beda agama. Ya. Bahkan kalau dia di Kristen, ini dari tafsirnya ya, Bu, ya. Berteman karib aja nggak boleh. Bermitra usaha nggak boleh, bergolongan rahasia juga nggak boleh, berkencan juga nggak boleh, apalagi menikah. Tafsirnya ya, tafsirnya kita mereka. Kalau ayatnya sih bilangnya apa? Janganlah kamu merupakan pasangan dari orang yang tidak percaya. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap gitu? Kalimatnya begitu. Tapi tafsirnya berteman karib aja nggak boleh. Mereka boleh berteman dengan orang di luar agama mereka hanya untuk mengabarkan apa katanya? Injil gitu. Hanya untuk mengajak orang lain masuk agama mereka. Gitu ya. Nah, jadi kita yang harus bagaimana? Hati-hati ya. Kita ibu-ibu saya yakin mungkin punya teman-teman dari kalangan Kristen. Ya kan? Ibu-ibu justru harus berlomba-lomba menunjukkan akhlak yang baik dengan mereka, karena mereka juga ajarannya juga boleh dikatakan sangat-sangat apa ya, kalau dibilang bagus, bahkan bisa dibilang sangat bagus, tapi karena sangat bagus tidak bisa diterapkan.
Contoh ya Bu ya, kasihilah musuhmu. Bisa nggak Bu? Hah? Sulit. Kasihilah musuhmu. Susah ya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang bisa nggak Bu kira-kira? Rata-rata orang Kristen yang datang ke tempat saya tanya, ajaran kamu kan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya. Udah pernah belum? Belum. Mau nggak? Enggak lah gitu. Loh kenapa? Saya tonjok kata gitu. Mereka juga bisa mikir, yang begitu juga tidak bisa diterapkan. Bisa nggak Bu diterapkan di pengadilan? Kasihilah musuhmu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Bahkan di hukum negara juga nggak bisa. Tapi kalau di ayat-ayat di Quran, bisa nggak Bu masuk pengadilan? Bisa. Sangat bisa. Ada sebuah Universitas Harvard, tahu ya Bu ya? Ada yang tahu ya Bu ya? Di salah satu pintu masuknya itu ditulis beberapa kutipan. Ada yang dari kutipan filsuf, ada yang dari kutipan orang hukum. Salah satu kutipan yang ditempel di pintu Universitas Harvard itu adalah Quran surat An-Nisa ayat ke-135. Ibu-ibu catat Bu. Quran surat An-Nisa ayat 135. Kalau anak-anak ibu, menantu ibu, saudara ibu, ada yang kerja di bagian hukum, suruh baca ayat itu. Itu Masya Allah itu, ya. Perintah Allah SWT kepada orang-orang yang bergerak di hukum untuk berbuat adil walaupun kepada keluarganya sendiri. Itu intinya, gitu. Sampai begitu. Makanya ayat itu bisa ditempel di Universitas Harvard di Amerika. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Di Universitas Harvard nggak ada. Ibu ya. Terus bagaimana mau diterapkan kalau dalam hukum begitu coba? Atau kasihlah musuhmu gitu. Memaafkan boleh memaafkan. Tapi kalau sampai dizolimi nggak melawan itu berarti apa namanya? Nah, ya. Kalau di Islam, kalau kita dizolimi, gimana hukumnya Bu? Kita boleh balas nggak? Boleh, tapi yang setimpal, ya, nggak boleh berlebihan, ya kan? Tapi memaafkan lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi Islam jauh lebih rasional untuk masalah diri sendiri, untuk masalah keluarga, untuk masalah masyarakat, bahkan untuk masalah negara atau bangsa. Semua hukum Islam bisa dijalankan, ya. Itu yang membedakan. Jadi akhirnya waktu itu saya bersahadat 25 Juli 2014 setelah dengan yayasan berdebat sudah dilakukan. Tahun 2025 nggak dapat lawan debat. Ada pendeta yang sudah kasih tanggal debat mundur, membatalkan diri, katanya alasannya nggak boleh sama gereja. Ada juga yang pendetanya mau, giliran saya kasih surat tantangan dikirim ke gereja, sama gereja nggak boleh. Kenapa kira-kira Bu? Hah? Ada yang bilang salam puluh-puluh kata gitu. Ada yang tahu nggak Bu salam puluh-puluh? Tahu? Apa tuh salam puluh-puluh? Persepuluhan. Jadi kalau di gereja, tapi tidak semua gereja ya Bu ya, hanya di kalangan yang Protestan banyakkan. Setiap bulan mereka menarik dari jemaatnya itu perpuluhan. Perpuluhan itu sebenarnya sifatnya seperti zakat di kita, ya. Zakat di Islam berapa persen Bu? 2,5. Itu pun yang memenuhi syarat ya Bu ya, ya kan? Kalau nggak memenuhi syarat kan nggak harus bayar. Kalau mereka 10% Bu setiap bulan. Setiap bulan ya. Dulu saya juga setiap bulan bayar perpuluhan, rajin saya. Suatu ketika mama saya masuk rumah sakit. Nah, waktu itu mungkin belum ada BPJS atau apa ya. Mama saya masuk rumah sakit, kan saya harus rawat. Ketika saya rawat, gaji kepake, perpuluhan terlambat. Perpuluhan terlambat, besoknya langsung telepon sama pendeta, halo Pak Doni sehat gitu. Kira-kira kenapa? Nah ya, karena perpuluhan di gereja itu setiap bulan. Bahkan di gereja saya, kalau minggu ini ada perpuluhan,
minggu depan di depan ada papan tulis besar. Perpuluhan A berapa, B berapa, C berapa, ditulis semua Bu. Jadi ketahuan oh si A gaji berapa gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi sekarang kita akan sedikit masuk ke dalam inti daripada ilmu kristologi ini ya Bu ya. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa terhindar dari upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan ya Bu ya. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada nih anggota keluarga yang mau murtad atau yang bahkan sudah murtad nih ya, mudah-mudahan nih, karena sayang sekali gitu kalau murtad keluar dari Islam tuh sangat-sangat disayangkan buat orang-orang yang sebenarnya bisa mempelajari dengan mudah gitu ya. Saya mempelajari ini, akhirnya saya mengetahui bahwa separuh atau bahkan lebih dari separuh kitab ini itu aslinya bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Ini kitabnya. Kalau saya ngomong harus ada kitabnya gitu ya, biar ada buktinya. Pendeta juga nggak bisa bantah gitu. Ini kitabnya orang Yahudi yang kira-kira di abad 4 Masehi itu baru dipakai sama Kristen ya. Tapi yang dipakai dari Kristen itu juga bukan yang asli bahasa Ibrani, bukan, tapi yang terjemahan bahasa Yunani. Ada Bu di sini Bu nih kitabnya. Wah, di bawah ini. Nah ini kitabnya. Ini kitabnya yang dipakai sama Kristen yang dalam terjemahan Yunani. Yang aslinya dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian terjemahannya sama Kristen diubah-ubah, ditafsirkan ulang, baru dijadikan ke dalam kitab mereka. Ya, yang mau berdebat saya ladenin, saya punya bukti-buktinya gitu. Ya, nah ada permasalahan apa di dalam kitabnya mereka ini ya? Jadi di dalam kitabnya mereka ini yang punya orang Yahudi, kitab-kitabnya disebut Perjanjian Lama. Yang punya Kristen disebut Perjanjian Baru. Oke? Kalau di Quran ada nggak Bu? Quran Lama, Quran Baru? Oh nggak ada ya. Yang Perjanjian Lama di sini, yang dari kitab orang Yahudi, itu sebenarnya ajarannya tauhid Bu. Ya, sebenarnya tauhid ajarannya. Kenapa? Karena orang Yahudi di kitabnya mengajarkan, dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita atau Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Mirip nggak Bu sama Qul huwallahu ahad? Mirip nggak Bu? Mirip ya. Terus ada lagi ayat begini Bu, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip nggak Bu sama lam yalid walam yulad? Itu tadi di Bilangan pasal 23 ayat 19. Kalau yang Allah Tuhan kita, Esa, itu di Ulangan 6 ayat 4. Ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Mirip nggak Bu? Sama walam yakullahu kufuwan ahad. Mirip ya? Jadi konsep ketuhanannya itu banyak kesamaan dengan Islam. Yang Yahudi nih, yang Yahudi. Ada lagi nanti yang ayat-ayat lain, Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak berubah. Ada lagi langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti Tuhannya besar gitu atau maha besar gitu ya. Kita di Islam juga mengenal langit ada berapa Bu? 7, ya kan? Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kedua tambah langit pertama dibandingkan dengan langit ketiga juga seperti cincin dibuang di padang pasir sampai langit ke-7. Itu belum apa-apa dengan besarnya Sidratul Muntaha, belum apa-apa dibandingkan dengan besarnya arsy-nya Allah. Ya, berarti kita juga mengenal langit, dari seluruh langit tidak dapat memuat Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini juga begitu ngomongnya. Ya. Konsep ketuhanannya sama.
Konsep keselamatannya gimana? Di sini Ulangan pasal 24 ayat 16. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Dosa masing-masing. Kemudian ada lagi Yesaya pasal 18 ayat 20 dan 21. Sama, seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Nah, ayat 21 yang penting nih Bu. Orang fasik yang bertobat dan melakukan ketetapan Allah, tulisannya gitu Bu ya, itu dia pasti hidup atau selamat. Hidup tidak mati gitu. Kalau hidup tidak mati berarti selamat, masuk surga, tidak masuk neraka. Ada lagi nanti ayat yang mengajarkan bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Yesaya pasal 1, 16, 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya orang yang berdosa seperti apapun bisa diampuni kalau dia bertobat. Itu ayat-ayatnya itu sangat sejalan dengan konsep keselamatan di dalam Islam. Di dalam Islam masuk surga caranya gimana Bu? Bertobat. Apalagi? Beramal soleh. Dan satu lagi apa? Beriman. Ya, jadi bertobat, beriman, beramal soleh. Ini hadiahnya udah surga yang segede, istilahnya orang Betawi bilang segede gaban gitu loh. Yang artinya yang surganya seluas langit dan bumi. Ya, Ibu boleh catat Quran surat Ali Imran ayat ke 132 sampai 136. Ibu apalin itu ayat itu, ya. Ibu apalin, ibu ajarin ke anak-anak ibu, ke saudara ibu, ke suami ibu, kasih tahu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu hadiahnya jannah, ya. Dari ayat 132 Bu, ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah mencari apa? Ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu yang berinfak di waktu yang lapang dan berinfak di waktu yang sempit, dan bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi orang-orang yang berbuat kekejian dan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, maka haruslah segera mencari ampunan dari Tuhannya. Maka siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, ya? Dan Allah menyediakan balasan buat orang-orang seperti itu, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Itulah balasan yang paling baik. Jadi di Islam juga ajarannya apa? Bertobat, beriman, beramal soleh. Di sini juga sama, bertobat, beriman, beramal soleh. Oke. Di perjanjian barunya punya Kristen. Nah, yang perjanjian baru punya Kristen itu bisa dibagi dua, ya. Yang bagian pertama itu yang disebut dengan gospel. Kalau saya sebutnya gospel. Di sini atau di kitab yang versi lain tulisannya Injil, ya. Saya minta ibu-ibu jangan sebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil ya Bu ya. Jangan. Kenapa? Kenapa Bu? Ada yang tahu Bu? Kita juga punya Injil. Nah, ibu ini pintar loh belajar kristologi di mana Bu? Oh gitu ya, Masya Allah. Karena di Quran kita membaca Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab apa? Kitab Injil. Ada berapa kitab Injil yang diterima Nabi Isa?
cuman satu. Nah kalau di sini ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Jadi yang di sini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Makanya kita jangan sebut Injil gitu. Ya. Kalau yang di dalam 4 kitab itu kita sebut gospel. Kalau mereka nulisnya begini, ada tulisan Alkitab, jangan juga sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, zalikal kitabullah raiba fi. Jadi kitab kita Al-Quran juga nama lainnya Alkitab. Kalau ada kitab yang begini ada tulisan Alkitab, jangan kita baca Alkitab. Nanti takutnya jadi rancu gitu Bu. Ya. Nanti mereka juga bikin kitab kayak begini Bu. Nah ini. Tulisannya gimana Bu? Taurat, Zabur. Apakah ini Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran? Belum, bukan gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan Taurat dan Zabur yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Mereka juga bikin begini Bu tulisannya, kitab suci Injil. Nah mereka sengaja bikin ini buat dibagikan ke rumah orang-orang Islam Bu. Ya, kalau yang di kitab yang mereka pakai di gereja yang ini, mereka tulisnya Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini mereka tulisnya Isa Al-Masih. Ya, tapi tetap ceritanya di sini Isa Al-Masih tetap disalib, tetap mati, bangkit hari ketiga. Ceritanya sama, cuma namanya diganti-ganti gitu, Bu. Ya, di sini Yesus, di sini Isa. Di sini juga ada kata insya Allah. Ada Nabi Yahya. Istilah-istilahnya ngambil dari istilah Islam. Supaya apa? Supaya mendekati orang Islam. Jadi biar apa Bu? Biar murtad, gitu ya. Ini bahayanya ya. Kalau ibu nggak pernah belajar beginian, ya kalau ibu nih tinggalnya di kota besar nih, bisa bayangin nggak Bu, saudara-saudara kita yang di pedalaman atau yang di desa-desa kecil, yang makan hari-harinya tuh susah gitu. Ya Bu ya, ekonominya susah, dikasih sembako, setiap bulan dikasih sekarung beras, habis itu dibawa ke gereja, gimana nolaknya Bu? Itu yang susah ya Bu ya. Makanya kita juga gini, makanya ketika kita hidup dalam kecukupan ya Bu ya, kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita di tempat lain yang punya resiko dimurtadkan. Dengan cara apa? Dengan cara diberi sembako. Bagaimana caranya kita melindungi saudara-saudara kita di sana? Kalau kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa kasih sembako, kita nggak bisa kasih beras, kita bantu dengan harta kita. Ada orang-orang yang memang juga melindungi sesama Islam di daerah-daerah yang terpencil, ada ya. Jadi dengan dibagi begini, dikasih sembako, dikasih air bersih, dikasih beasiswa, terus kemudian diajak ke gereja, cara nolaknya gimana? Apalagi orang Indonesia ya Bu ya, nggak enakan gitu kan, katanya ewuh pakai ewuh gitu ya. Saya dulu waktu masih Kristen juga setiap minggu dimintain sumbangan bangun gereja di Sentul. Sebelum dibangun, gereja ngirim orang-orang dulu tuh ke desa-desa di belakangnya. Ada 3 desa tuh waktu itu. Yang saya ingat ada desa apa? Babakan Madang, ada desa Hambalang, gitu-gitulah. Ada Bojongkoneng gitu ya. Itu desa-desa tuh didekati sama orang-orang gereja untuk apa? Supaya mereka bisa bangun gereja di situ. Dikasih beasiswa, dibangunkan apa? Puskesmas, dikasih air, fasilitas air bersih. Yang butuh duit kasih duit, yang butuh kerja dikasih kerja, suruh kerja. Tapi giliran gerejanya udah jadi, diajak masuk gereja, cara nolaknya gimana Bu? Kan susah gitu ya. Itu yang kita mungkin perlu sharing supaya ibu-ibu juga tahu bahwa di luar sana ada hal-hal seperti itu yang bisa jadi ibu-ibu nggak pernah sangka, nggak pernah duga suatu saat rumah ibu diketok. Selamat siang, selamat sore Bu,
kami dari tim ini mau memberikan ini, mau ngajak ibu ini dan sepertinya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ibu-ibu nggak pernah dengar seperti ini, nah hati-hati ibu ya itu. Jadi orang-orang mereka memang dengan segala cara itu diperintahkan untuk menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Saya kemarin belum lama baru podcast sama seorang bapak-bapak mantan pendeta, dikasih perintahnya begitu, amanatnya mereka tuh begitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu Bu. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya, gitu kan? Kalau kita kan hanya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalau belum dibaptis kan belum selesai. Saya beberapa waktu yang lalu dikirimin foto-foto dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat kan Islamnya boleh dikatakan kuat ya. Tapi lagi banyak yang dibaptis Bu di sana Bu. Yang baptis siapa? Bule-bule. Ya, jadi mereka juga mengirimkan misionaris-misionaris melalui apa? Turis. Datang ke sana bisanya turis. Tapi di sana bisa ngebaptis orang gitu. Jadi yang begitulah, kita kadang-kadang juga harus paham resiko kita menjadi Islam itu resikonya ya di dunia seperti itu. Kita diajak orang untuk masuk agama mereka. Padahal di Quran kita sudah ingat, sudah hafal inna dina indallahil Islam. Sudah tahu Islam yang diridhoi. Kok bisa-bisa yang ikut agama lain gara-gara apa Bu? Ibu sekarang bisa ketawa karena ibu bisa makan. Ya, nah kalau yang di sono yang nggak bisa makan, kasihan nggak Bu? Itu ya, itu yang perlu kita lindungin. Jadi tadi saya cerita, yang di sini itu konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya yang dianggap diceritakan atau diajarkan oleh Yesus itu sama dengan yang punya Yahudi Bu. Sama. Apa tadi? Tuhan itu Esa, ya. Terus kemudian untuk selamat bertobat. Sama ajarannya, yang dianggap ajaran Yesus sama ajarannya dengan perjanjian lama. Tapi di sini ada tokoh yang bernama Paulus. Pernah dengar Bu Paulus? Bukan tukang debt collector sebelah Bu, bukan. Ya, Paulus itu ceritanya di sini adalah orang yang umurnya nggak beda jauh sama Yesus. Ceritanya nggak beda jauh, selisihnya 4 tahun. Tapi Paulus ini nggak pernah ngopi bareng Yesus Bu. Artinya nggak pernah ketemu. Tapi Paulus itu ngakunya pernah melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya ngomong gini, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Paulus itu dulu namanya sebelumnya Saulus. Setelah dia ngaku bertobat, baru diganti nama dengan Paulus. Ya, dia hanya ngaku melihat cahaya, mendengar suara, dan dia bilang itu suaranya Yesus. Kemudian dia matanya buta. Kemudian disembuhkan oleh orang yang bernama Ananias. Kemudian dia mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus. Jadi agama Kristen yang menciptakan bukan Yesus gitu, di sini. Tapi yang menciptakan Paulus. Kenapa? Karena setelah Paulus dan temannya Barnabas tinggal di sebuah kota namanya Antioquia, sekarang di Turki. Setelah mereka tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut sebagai Kristen. Ya, jadi sebutan Kristen pertama kali disebutkan kepada Paulus, bukan kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Kristen, nggak pernah. Nah, terus bedanya apa ajaran Yesus sama ajaran Paulus? Nah kan gitu, kita yang harus tahu nih. Kalau Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, dan kalau mau masuk surga bertobat. Kalau Paulus mengajarkannya setiap manusia itu sudah punya dosa. Dari mana dosanya? Dari istrinya Adam katanya. Cukup bener ya? Jadi ada ayat, karena dosa satu orang itu, maka telah menjalar kepada semua keturunan Adam. Dosa waris. Warisan kok dosa ya Bu ya? Warisan mah tanah gitu Bu ya.
warisan dosa. Jadi setiap manusia yang lahir sudah punya dosa waris, kata Paulus. Terus kata Paulus lagi, karena manusia sudah berdosa, sehingga manusia tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena nggak bisa bersatu dengan Tuhan, makanya Tuhan yang Maha Pengasih itu harus turun sendiri jadi Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajarannya Paulus. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Nah, Yesus ngakunya di sini, tulisannya nih ya, saya bacain ya, bahwa dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, ya, tapi untuk apa? Menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik hukum Taurat itu tidak akan hilang. Artinya kalau begitu Yesus maksudnya gimana? Berarti kata Yesus di sini, hukum Taurat itu akan hilang kalau apa? Kalau kiamat. Karena bilangnya langit dan bumi lenyap. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti sampai kiamat kan hukum Taurat kan? Paulus bilang di Efesus pasal 2 ayat 15, Yesus yang mati sebagai manusia itu di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Yang Yesus bilang hukum Taurat tidak dibatalkan, yang Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan hukum Taurat. Saya sering nanya sama orang Kristen, itu kalau gitu tuh Paulus boleh nggak sih saya bilang memfitnah Yesus gitu? Loh iya dong, Yesusnya nggak pernah bilang aku membatalkan Taurat, Paulusnya bilang Yesus membatalkan Taurat. Berarti kan Paulus memfitnah Yesus kan, kalau begitu ya. Terus saya bilang, yang menurunkan Taurat di kitabnya orang Yahudi ini yang diceritakan di sini siapa yang menurunkan hukum Taurat? Elohim. Ya, Elohim itu sama seperti Allah, itu artinya Tuhan yang Maha Esa yang menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa kan ceritanya di sini. Terus Paulus itu dapat pemenang dari siapa untuk mengatakan bahwa Yesus itu sudah membatalkan hukum Taurat gitu. Maksud saya gitu, ya. Kalau Yesus di sini diajarkan, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Matius 18 ayat 3. Dianggap ajaran Yesus. Tapi ajaran Paulus gimana? Kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Paulus. Yang Yesus, lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Paulus, lu nggak ngaku Yesus Tuhan, lu nggak selamat. Kira-kira gitu. Beda nggak, Bu? Ya. Jadi kalau begitu, Kristen itu berarti pengikut Paulus atau pengikut Yesus kalau gitu? Paulus. Nah, kalau begitu mereka sebenarnya pengikut Paulus tapi penyembah Yesus. Karena Paulus yang mengajarkan untuk menyembah Yesus, tapi sebenarnya Paulus juga belum sempurna ajaran Trinitasnya. Paulus ya. Paulus tidak mengajarkan Trinitas karena Paulus hanya menganggap Tuhan yang Maha Esa ini mengambil rupa manusia jadi Yesus. Ya, ini ajaran Paulus, tapi itu pun dipertentangkan. Itu beneran tulisan Paulus atau bukan gitu. Karena dari 13 surat Paulus yang ada di kitab ini, dari 13 surat Paulus, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Yang 6, yang nulis katanya Paulin. Bukan perempuan, Bu. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Artinya begitu ya. Jadi sebenarnya ajaran Kristen di sini bisa jadi ajaran Paulus, bisa jadi ajaran orang-orang setelah Paulus yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu di dalam kitab ini juga ada cerita-cerita begini, Bu, tentang Yesus nih, Bu ya. Yesus ketika lahir usia 8 hari disunat. Kemudian dia juga puasa. Dia juga karena hidup di bawah hukum Taurat, jadi kan dia pasti nggak makan babi. Kemudian dia juga sholat subuh dan sholatnya sujud. Itu semua ayatnya ada. Kemudian diceritakan disalib, terus jenazahnya diturunkan dikafani.
Kita umat Islam tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib ya Bu ya. Tapi kan di sini ceritanya setelah disalib, Yesus diturunkan dikafani. Terus Yesus juga ketika kecil, ketika ibunya sudah tulisannya tahir, orang tuanya mempersembahkan sepasang burung tekukur. Kemudian Yesus juga dibaptis. Sekarang kita umat Islam melakukan itu semua nggak Bu? Hah? Islam dibaptis nggak Bu? Enggak. Ibu nggak pernah mandi junub? Mandi junubnya orang Islam itu sama maknanya dengan baptisnya Yesus Bu. Itu. Karena ibu nggak pernah dengar kata baptis kan? Nah itu. Kalau nggak pernah dengar, ibu pasti pikirnya beda. Tapi kalau tahu maknanya, oh sama. Jadi ada kesamaan dari Yahudi ke Islam. Maksudnya gitu ya Bu ya. Jadi orang Yahudi juga punya kewajiban mandi besar, namanya mikvah atau bahasanya baptis. Tapi artinya penyucian diri. Ya untuk wanita yang datang bulan, untuk suami istri, atau untuk laki-laki yang keluar air mani, mereka tetap harus baptis dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam. Nah kalau di Palestina kan air banyak Bu, bikin kolam gampang. Kalau di Arab kan air susah, jadi cukup dengan membasahi seluruh tubuh. Ya itu yang disebut disempurnakan dalam Islam. Jadi kalau begitu umat beragama apa? Ya, yang lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, udah sama aja ibu nih. Berarti kalau gitu kita malah yang ngikutin apa yang dilakukan Yesus kan di sini? Hah? Yesus ngikutin kita. Nah, kitabnya mereka sama Quran duluan mana Bu? Duluan dia. Jadi kita jangan bilang Yesus ngikutin kita Bu. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu bukan bikin ajaran baru Bu. Ya, tidak membuat agama Baru Nabi Muhammad SAW, tapi apa? Menyempurnakan syariat-syariat yang sudah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebelumnya, kan gitu. Tapi kalau syariat sebelumnya yang diturunkan hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad SAW menerima Quran untuk rahmatan lil alamin. Tapi maksud saya, yang di syariatnya orang Yahudi dan di syariatnya Yesus masih ada kesamaan kan sama kita Bu? Lakinya sunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, mati dikafanin, akikah. Tadi yang Yesus orang tuanya mempersembahkan sepasang burung itu kan di Islam namanya akikah. Disempurnakan di Islam jadi apa Bu? Laki-laki sepasang kambing atau domba, yang perempuan 1 ekor. Terus juga di sini Yesusnya dibaptis. Kita juga mandi besar sama Ibu ya. Bahkan di sini Bu, Nabi Musa juga diceritakan apa? Wudu. Ada ayat-ayatnya, mau masuk kemah perjanjian, wudu, membasuh tangan dan kaki. Disempurnakan wudunya dengan seperti kita sekarang, ya, dengan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya di sini Bu ya, pentingnya kita mengetahui supaya kita kalau dibujuk, dirayu untuk ikut agama mereka, kita udah tahu duluan. Jadi sebenarnya sekali lagi saya ulangin, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu diciptakan oleh Paulus, sehingga Kristen itu adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Ya Bu ya, di luar daripada kelompok-kelompok Kristen nih. Kelompok Kristen juga tidak semuanya menyembah Yesus Bu, tidak semua Kristen menyembah Yesus ya. Ada Kristen yang disebut Trinitarian, yang percaya dengan Trinitas. Ada yang tahu Bu Trinitas? Tritunggal tahu Bu? Hah? 3 tapi 1 tapi 3. Mereka mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham Bu? Paham? Oh pusing, minum bodrek tuh. Nanti mereka bilang lagi Bapa Maha Kuasa,
Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Minum bodrek Bu ya. Itu kalangan Trinitarian, Ibu ya, yang percaya dengan Trinitas, 3 pribadi, 1 hakikat. Tapi ada Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kelompok itu disebut kelompok Unitarian. Ya, Unitarian itu adalah mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi masih menganggap Yesus datang untuk menebus dosa mereka dengan cara mati di atas kayu salib. Konsep ketuhanannya beda dengan Kristen, tapi konsep keselamatannya sama, gitu ya. Nanti ada lagi Kristen yang oneness. Oneness itu kesatuan, 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Jadi kalau Trinitas 3 pribadi, 1 hakikat, yang oneness 1 hakikat, 1 pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Gitu. Ya, yang oneness ini sudah dibantah oleh Quran. Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya. Kalangan yang Kristen Trinitarian, yang Trinitas, sudah dibantah juga di ayat ke-73-nya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari 3. Ya. Jadi dua-duanya, kalau tadi ada 3 kelompok, yang 2 sudah dibantah. Tapi yang tengah, karena dia tidak menuhankan Nabi Isa, tidak dibantah. Tapi karena zaman sekarang kalau orangnya masih ada dan tidak menerima Quran dan tidak menerima Nabi Muhammad SAW, ini tetap disebut kafir. Ya, itu kelompok-kelompoknya. Jadi terlepas daripada kelompok yang berbeda itu, Kristen itu adalah pengikut Paulus, ya, bukan pengikut Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Walaupun di sini diceritakan Yesus dibunuh, disalib, tapi ajarannya itu masih ada yang sama dengan Islam. Bahkan kita yang masih mengikuti apa yang Yesus lakukan di sini, ya. Nah, kira-kira kalau dengan seperti itu, kita berharap supaya mudah-mudahan ibu-ibu di sini dan keluarga mudah-mudahan dijauhkan dari upaya pemurtatan, ya Bu ya. Ya, supaya kita semuanya tetap istiqomah dan insya Allah husnul khotimah, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, alhamdulillah saya seorang anak, seorang istri, seorang ibu. Dan alhamdulillahnya suami saya seorang halal. Masya Allah. Cuma ada kendalanya kan setiap yang besar, karena orang tua dari suami kan akhirnya udah lansia umur 93 sampai 87. Dan saya sebagai anak sesekali untuk antar ke rumah ibadah. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Hari raya apa Bu? Imlek. Imlek, baik. Oh, ini karena mentang-mentang mau Imlek nih kayaknya nih. Oh enggak juga, maaf. Bentar lagi mau Imlek ini. Ini Bu, ya, satu-satu aja ya, biar nggak lupa ya. Imlek itu bukan hari yang bukan maksudnya bukan hari besar yang menyembah sesuatu Bu, ya. Itu hanya hari perayaan tahun baru, ya. Jadi itu nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Asal artinya gini, kan nanti di Imlek itu kan pasti kan kumpul-kumpul, ya kan? Asal hati-hati Bu makannya. Ya Bu ya, jangan sampai salah nyomot gitu Bu. Jangan sampai tahu ini nggak boleh nih, tapi pura-pura nggak ngeliat main ngambil aja, jangan. Oh alhamdulillah. Mualaf, alhamdulillah, baik. Tidak apa-apa Bu ya, datang pada saat hari raya Imlek, merayakan hari Imlek, karena hari Imlek itu bukan hari raya menyembah sesuatu, ya. Itu hanya hari pergantian tahun dan tetap harus menghormati orang tua. Bahkan kalau bisa setelah mualaf harus bisa lebih baik daripada sebelum mualaf. Itu rumusnya Bu, ya, supaya kita menarik hati orang tua kita dan tunjukkan kepada orang tua
bahwa mualaf itu lebih sayang, lebih hormat daripada sebelumnya. Ya, cuman hati-hati dengan makanan itu aja Bu ya. Itu aja, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Ustadz bertanya, salah satu cara untuk menjaga akidah diantaranya menghadiri majelis ilmu ya Pak Ustadz ya. Yang saya tahu diantaranya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita menjaga akidah di era modern sekarang ini yang penuh tantangan ideologi. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau zaman sekarang Bu, ini kan dakwahnya kan tidak hanya offline ya Bu ya. Sekarang banyak cara, bahkan bisa menggunakan dakwah itu dengan medsos. Nah ya, jadi medsos itu bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan ideologi. Makanya kalau kita sudah memegang iman Islam, hati-hati dan harus sangat-sangat bijak menggunakan medsos Bu ya, terutama buat anak-anak kita. Kalau buat kita orang tua mungkin sudah lebih kuat daripada anak-anak ya, tapi kalau anak-anak melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang mengasihkan, melihat sesuatu yang kelihatannya bebas, itu mereka bisa jauh lebih tertarik kan. Makanya mudah-mudahan di Indonesia, mudah-mudahan ya tahun depan itu anak-anak berusia 16 tahun ke bawah tidak boleh buka medsos. Mudah-mudahan ya. Yang saya baca begitu, katanya mengikuti Australia yang mana anak-anak usia 16 tahun ke bawah tidak boleh buka medsos. Undang-undangnya katanya sudah ditetapkan, tapi berlakunya tahun depan. Mudah-mudahan berjalan. Karena medsos itu memang sangat-sangat berbahaya ya. Orang, anak-anak muda menunjukkan gaya hidup, kemudian itu bisa menarik minat kita semua. Di Islam, kadang-kadang anak perempuan kita suruh pakai hijab aja susah bener. Kenapa? Karena di sekolah mereka seperti orang berlomba. Yo, siapa yang rambutnya paling bagus? Pakai sampo ini, kan gitu. Yang rambutnya paling keren. Jadi dia mau ikut berlomba-lomba. Giliran disuruh tutup pakai jilbab, susah. Nanti bilangnya apa? Islam katanya menindas perempuan katanya, nggak bisa berekspresi secara bebas, katanya begitu. Padahal itu semuanya adalah syariat yang diturunkan Allah SWT kepada manusia supaya mencegah yang namanya kemungkaran, gitu ya Bu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang kitanya yang harus aktif Bu, mensosialisasikan kepada anggota keluarga kita sendiri. Islam walaupun di beberapa daerah, walaupun beberapa negara sudah yang begitu bebasnya, sudah mulai menerima budaya barat dan sebagainya, tapi secara umum Islam di seluruh dunia masih menjadi target yang sangat kuat, target yang tidak mudah dibongkar atau dipretelin. Karena Islam sangat menjaga apa Bu? Akhlak dan syariat. Itu Bu ya. Jadi seolah-olah bumi itu seperti dibagi dua. Sebelah sini Islam, sebelah sini bukan Islam. Yang bukan Islam ini kan juga di dalamnya ada yang punya ideologi baru, di dalamnya ada pengusaha, di dalamnya ada politikus dan segala macam yang punya kepentingan gitu Bu. Kepentingannya contoh tadi yang seperti pengusaha. Dia mau jual produk tapi nggak bisa kepada orang Islam karena apa? Karena ada aturan tertentu di Islam, contoh hijab misalnya. Makanya mereka berusaha membuat cerita bagaimana kesan seolah-olah perempuan di dalam Islam ditindas karena nggak bisa berekspresi dengan rambutnya misalnya gitu. Ya, karena Islam dari keluarga itu sudah menjunjung tinggi syariat, menjalankan syariat, makanya itu terus yang digedor. Bagaimana caranya? Melemahkan iman Islam dari keluarga, itu caranya. Ya, jadi kita semuanya harus tahu bahwa kita ini semuanya adalah target untuk dikeluarkan dari Islam, untuk dilemahkan di dalam Islam, bahkan untuk dihancurkan dari dalam.
Makanya kita harus waspada, ya Bu ya. Yang lain Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz bilang masalah gereja itu sering memberi segala macam gitu. Nah, di daerah saya kalau mau lebaran itu gereja sering banget ngasih sembako dengan harga super murah. Nah, yang ngambil itu mayoritas orang Islam. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Apa termasuk akidah yang baik atau tidak? Enggak, kalau cuma masalah jual dengan harga yang sangat murah belum merusak akidah Bu. Itu enggak. Jadi menurut Pak Ustadz boleh Boleh aja. beli. Boleh. Oh. Boleh asal yakin bahwa barang yang dibeli itu adalah barang yang halal gitu. Iya, Ya. walaupun Boleh. di dalam gereja itu gitu. Oh iya. Boleh asal. Nah, hati-hati nih Bu. Ini biasanya nggak ada yang gratis 100%. Misalnya contoh, harga barang 100.000. Sama mereka dijual 10.000. Siapa yang nggak mau? Pasti mau. Tapi karena jualnya di dalam gereja, mereka harus masuk gereja. Setelah masuk gereja diiming-imingi atau diajak nyanyi-nyanyi. Itu kan ya. Biasanya ada lanjutannya seperti itu. Harga murahnya itu hanya pancingan supaya orang masuk. Tapi ketika udah di dalam didoakan, nanti ada lagi penghiburan kayak gitu-gitu kan. Itu yang harus hati-hati Bu. Ya. Jadi kalau Ibu nanya beli barangnya merusak akidah nggak? Tidak. Tapi setelah itu ngapain? Nah itu yang nggak tahu, lain cerita. Ya Bu ya. Tetap harus waspada. Sebaiknya kalau bisa sih, kalau namanya jual barang bazar murah, jangan di dalam gereja, di luar gereja, harusnya, gitu ya. Juga masjid juga begitu kan. Masa kita mau bazar di dalam masjid kan enggak, di luar masjid. Ya Bu ya. Yang lain, Bu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustadz. Jadi kebetulan ada teman yang keluar Islam lah, murtad gitu. Kebetulan satu teman SMP, satu teman SMA. Nah, yang akhirnya kan jadi gibah di antara teman-teman gitu. Dia nyari apa sih sampai segitunya gitu ya. Nah, bagaimana kita bersikap? Memang kalau yang teman SMA ini dapatnya orang bule, Pak Ustadz. Jadi, masya Allah banget penampilannya juga udah itu di IG di umum gitu, udah berani yang cuma BH doang gitu. Waduh. Udah bener-bener ngikutin luar gitu. Padahal bener-bener orang kebetulan saya aslinya orang Lebak, Oh. Rangkas Bitung, daerah sana. Jadi ketika melihat teman murtad gitu ya, padahal yang teman SMP ini orang tuanya masya Allah kiai, Pak Ustadz. Ketika kita tahu gitu mereka teman itu masuk agama Kristen, kita sedih gitu, kita sedih. Beliau orang tuanya para kiai, ustazah, ibunya gitu ya. Apa yang dicari gitu. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai teman Ustadz? Karena kalau menasihati juga kayaknya orang tuanya aja nggak mempan, apalagi kita sebagai teman gitu. Nah, bagaimana kita bersikap Pak Ustadz untuk menghadapi teman yang murtad gitu? Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau statusnya teman, ini kan kadang-kadang gimana ya? Kalau kitanya sok kenal sok dekat, nanti disangkain kita orang tuanya nggak mempan, apalagi kita gitu kan. Jadi kadang-kadang, ini kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang kita menasihati orang, mengingatkan orang, atau bahkan berdakwah sekalipun, kadang-kadang nggak perlu harus pakai mulut Bu. Kadang-kadang nggak perlu harus pakai mulut, pakai jempol juga bisa Bu. Gimana caranya? Ada video saya misalnya, Ibu share ke dia, bisa nggak Bu? Itu namanya dakwah juga kan, dakwah pakai jempol, tinggal share doang. Siapa tahu, kan kita nggak pernah tahu Bu. Tadi Bu bilang, orang tuanya aja nggak mempan, yang kiai apalagi temen. Tapi siapa tahu dengan jempol, Ibu kirim video saya misalnya ke dia, misalnya, kan yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT ya. Saya pun begitu Bu, dulu yang membolak-balik hati saya juga Allah SWT, tapi melalui nonton
videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Karena dia mengkritik kitab saya mikir, saya panas, gara-gara saya emosi Bu, jadi saya cari tahu buktinya. Ternyata ada buktinya. Alhamdulillah itu yang membawa saya ke Islam. Siapa tahu ya Bu ya. Nah, jadi berdakwah dengan jempol juga bisa Bu, dengan like, share dan subscribe kan, gitu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Saya punya adik perempuan menikah dengan orang luar. Awalnya dia orang luar agama non muslim, kemudian diislamkan di Indonesia, terus resmi secara kedutaan, terus adik saya ikut ke sana. Nah, tetapi tidak bisa lama mendampingi dia, suaminya. Paling per 6 bulan atau 1 tahun dia harus pulang perpanjang visa. Berjalan selama 15 tahun pernikahan. Setahun adik saya nggak pergi ke sana. Kemudian memang suaminya punya penyakit jantung, Pak Ustadz. Dia meninggal mendadak gitu. Sama keluarga besarnya dimakamkan secara dikremasi. Adik saya sedih, dia tidak bisa ngurus visa secara mendadak kan, harus ke sana, tidak mudah gitu ya. Terus keluarganya pun tidak meminta persetujuan kepada adik saya. Cara memakamkannya. Apakah yang saya tanyakan, apakah suaminya sudah kembali ke agama yang semula? Terus apakah adik saya kalau berdoa untuk suaminya masih akan sampai, Pak Ustadz? Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi terakhir antara suami istri bagaimana? Itu tolong mic-nya. Mbak, mic-nya tolong kasih dia. Paginya itu masih WA-an, masih komunikasi WA-an, sampai telepon siang masih teleponan. Nah dari siang sampai sore, WA delif, tapi telepon udah nggak diangkat. Nah suaminya tuh di sana dia serumah hanya sendiri. Nah tiba-tiba adik saya inisiatif sampai subuh dia punya anak 1 tapi sudah berumah tangga. Jarak rumahnya hanya 1 jam dari ayahnya. Tolong cek ayah kamu. Saya telepon nggak angkat-angkat, ternyata udah meninggal. Serangan jantung. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau begitu saya sih hanya husnuzon ya Bu ya. Husnuzon. Saya beranggapan bahwa posisi terakhir suami istri itu berkomunikasi, suaminya itu masih dalam keadaan Islam. Saya berpikiran begitu ya, karena komunikasi terakhir masih tidak ada masalah gitu kan. Iya. Jadi saya berpikir suaminya masih Islam, jadi buat istrinya tetap insya Allah mendoakan suaminya. Alhamdulillah. Gitu aja Bu. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. baik. Silakan yang lain. Mbak sini. Ini juga ada 2 nih. Ustadz, sebelah sini Ustadz. Oh, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya belakangan ini kan ada lagi rame nih ya, file Epstein. Iya. Nah itu tuh semoga aja menjadi wasilah atau banyak orang untuk memeluk agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan juga menjaga marwah dan martabat seorang perempuan dan juga anak-anak ya. Karena kalau lihat saya ngeri banget Ustadz. Ya Allah sampai merinding. Dan ternyata anak-anak itu adalah banyak yang dibunuh. Dagingnya dimasak buat hamburger dan lain-lain itu. Aduh, sampai merinding saya Ustadz. Itu gimana ya Ustadz cara kita untuk mengajak juga teman-teman kita yang masih Nasrani. Saya kan banyak teman Nasrani ya. Untuk supaya terbuka. Maksudnya supaya kita nggak masuk, insya Allah kita masuk surga nggak sendirian gitu Ustadz. Itu aja sih. Satu lagi Ustadz, bagaimana caranya kalau kita sudah masuk Islam, ada orang yang sudah mu'alaf tapi belum mengerjakan semuanya, caranya bagaimana? Itu aja. Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, kalau masalah bagaimana caranya kita mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk Islam, hati-hati Bu. Nih kita harus hati-hati. Hati-hatinya begini. Di Indonesia ada aturan pemerintah. Namanya aturannya itu adalah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya. Walaupun di dalam keputusan bersama itu sanksinya juga tidak jelas, tapi tetap ada. Dan keputusan bersama dua menteri itu sering banget dilanggar oleh kalangan Kristen, ya, yang mengajak orang sudah beragama masuk agama mereka. Nah, kita juga jangan ikut-ikutan, Bu. Kita jangan ikut-ikutan, tapi kalau ibu mau mengajak mereka, yaitu ibu harus mengajaknya dengan cara yang paling elegan. Elegannya dalam arti, yang pertama kali ibu tunjukkan kepada teman ibu itu apa? Akhlak Islam. Dengan menunjukkan akhlak Islam kepada orang di luar Islam, ibu sebenarnya juga sudah mengajak orang untuk masuk Islam sebenarnya, walaupun tidak hanya dengan mulut atau dengan kata-kata gitu. Yang kedua, juga bisa apa ya, setelah menunjukkan akhlak dengan berdakwah tadi seperti menyebarkan video-video dakwah. Itu yang bisa memancing mereka untuk berpikir. Sama seperti saya juga dulu gitu ya. Atau video-video debat juga boleh. Nah, kalau untuk orang yang baru masuk Islam tapi belum menjalankan syariatnya, kita jangan buru-buru menghakimi secara membabi buta, Bu. Allah Subhanahu wa taala juga pasti mengetahui kan, orang yang baru masuk Islam bukan berarti besok dia harus sudah bisa sholat 5 waktu, besok dia sudah harus bisa begini, harus ngikut dengan seperti yang lain. Nanti dulu, Bu. Ibarat bayi baru lahir, baru gede, baru belajar jalan, disuruh lari, gimana caranya? Itu ya. Di tempat kami, kalau ada orang baru masuk Islam, itu kita ngajarinya seperti dari benar-benar dari nol, Bu, ya. Contoh misalnya, yang laki-laki udah sunat belum? Kita bikin jadwal sunat gratis. Yang laki perempuan, kita minta data, minta waktu dengan mereka minimal 2 kali dalam seminggu, ya. Sediakan waktu belajar Islam. Kita kirim guru privat, Bu, ke rumah mereka masing-masing. Guru privat, kita yang bayar. Sekali datang 90 menit. Kita ajarin mereka Islam dari A sampai Z. Ya, dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai ikro, sampai bisa baca Quran. Kita kasih mereka kurang lebih minimal sesi pertama tuh 32 kali pertemuan. Gitu. Nah, saya sering ngomong sama orang yang baru masuk Islam, Pak, Bu, karena di sini bisa se-Jabodetabek, bisa. Jadi saya sering ngomong sama orang-orang yang baru masuk Islam, Pak, Bu, bukan berarti kalau Bapak Ibu bersyahadat hari ini, besok Bapak Ibu sudah bisa seperti imam di masjid, itu enggak. Pelan-pelan belajarnya, ya. Pelan-pelan. Jadi seperti orang baru belajar makan, ya harus ngunyah pelan-pelan. Jangan seperti orang disodokin gitu kan. Jadi saya bilang sama mereka, orang yang baru masuk Islam, belajar Islamnya step by step. Tapi yang penting harus ada progresnya, harus ada kemajuannya, jangan stuck di situ aja gitu lama gitu. Tetap harus ada progres, walaupun pelan tapi pasti gitu, Bu. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam tapi belum bisa menjalankan Islam, ya kita hanya bisa ingatkan saja. Kamu sudah belajar sampai mana? Gitu, Bu. Jangan langsung ditegur. Kamu kenapa nggak melakukan syariat ini? Seolah-olah kita kayak siapa gitu ya. Ya gitu, Bu, ya. Kita harus dengan menasihati dengan cara yang baik dan juga dengan sabar, ya. Saya sering ngomong juga begini, orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dikasih grace period gitu, Bu. Tahu ya grace period ya? Kayak masa tenggang gitulah. Masa tenggang untuk apa? Untuk belajar gitu ya, untuk on the job training gitu lah. Orang karyawan baru masuk kerja aja nggak langsung dikasih tugas langsung kerja, pasti ada trainingnya dulu, Bu. Ada on the job training. Mualaf kira-kira begitulah gitu. Jadi kita kasih waktu buat
on the job training gitu lah ya. Silakan Bu, ada yang lain? Keduluan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, jadi keluarga besar suami saya mayoritas itu karena orang Medan ya Ustadz, banyak menikah dengan Batak, Kristen lah. Nah, setiap ada acara-acara kayak Natalan, kami yang Muslim diundang Ustadz. Karena mereka pun kalau pas hari raya Idul Fitri itu kumpul di rumah saya kebetulan karena suami anak paling tua. Jadi seluruh keluarga besar suami yang Muslim dan non Muslim itu kumpul. Nah, karena mereka kumpul di rumah kita, jadi kalau ada undangan Natalan itu atau ada acara-acara yang sifatnya keagamaan mereka, kita sungkan untuk tidak datang gitu Ustadz. Karena saya Bismillah niatkan silaturahim. Dan kalau ada yang meninggal pun begitu Ustadz. Kalau yang meninggal itu Kristen, jadi kami datang. Sementara mereka ada acara-acara gereja dari gereja mereka gitu. Paham. Dan kita yang Muslim nih ya hanya diam aja Ustadz. Paham. Karena kalau kita nggak datang itu saudara kita, saudara dekat lagi. Jadi gimana Ustadz menyikapi ini? Saya kadang ada keraguan, sampai kadang ingin membatasi gitu, tapi nggak enak sama keluarga besar gitu Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ustadz, wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau namanya keluarga besar Bu, misalnya berbeda keyakinan, kalau mereka merayakan Natal, mengundang kita boleh datang nggak? Boleh. Tapi datangnya datang kemana dan ngapain? Kalau undangannya ke rumah dan tidak ada kebaktian, boleh Bu datang. Makan boleh nggak? Boleh, yang halal. Ya. Tapi kalau di rumah, terus di rumah itu diadakan kebaktian, kalau ibu mau datang, boleh aja, tapi nunggu kebaktiannya selesai. Jangan pas kebaktiannya ibu datang, datangnya pas kebaktian sudah selesai, ramah tamah baru ibu datang. Itu boleh Bu. Tapi kalau diundang Natalnya di gereja, sudah ibu tolak aja secara halus ya Bu ya. Nah, terus kalau ada acara kematian, kan mereka pasti bikin acara kebaktian. Ibu datang melayat boleh nggak? Boleh. Namanya orang meninggal kita datang melayat boleh. Tapi pas acara kebaktian ya ibu nggak usah ikut, gitu aja. Tinggal ibu menjauh dikit. Acara kebaktian selesai baru ibu mendekat lagi, itu nggak masalah Bu ya Bu ya. Baik, bahkan kalau misalnya sampai ada acara diundang pernikahan di gereja gitu kan, ada juga kan Bu gitu. Tapi biasanya mereka kan mengadakannya kan 2 kali, satu akad di gereja, satu lagi pemberkatan di gereja, kemudian bisa kan resepsi. Kalau ibu bisa datang yang resepsi aja jauh lebih bagus. Tapi kalau ibu diundang khusus misalnya, khusus diundang untuk yang pemberkatan misalnya, nggak bisa menghindar misalnya, ya sudah ibu datang aja. Tapi kalau pas mereka mengadakan kebaktian, ibu menghindar dikit. Selesai kebaktian, mendekat lagi, boleh aja Bu. Ya Bu ya. Silakan. Yang lain? Satu lagi Bu. Memang banyak Bu yang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebut kitab Barnabas ya. Itu apakah betul di situ udah ada nama Nabi Muhammad? Terus katanya kitab itu dihilangkan, apakah betul? Terus yang kedua, kenapa agama sebelah itu kesannya itu yang diserang tuh cuman Islam? Banyak misionaris datang gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi saya menyebutnya bukan kitab Barnabas Bu. Saya menyebutnya orang yang bernama Barnabas yang hidup bersama Paulus, yang tinggal di kota Antioquia, baru setelah mereka tinggal di sana setahun disebut Kristen. Saya tidak menyebut kitab Barnabas. Tapi kalau ibu mau nanya juga boleh. Orang Islam sering menyebutnya Injil Barnabas, ya kan? Kitab Barnabas itu sebenarnya ada 3 Bu. Yang pertama
Epistle of Barnabas, ditulis abad kedua Masehi. Yang kedua, Acts of Barnabas, ditulis abad 5 Masehi. Yang ketiga baru Gospel of Barnabas, ditulis abad 13 Masehi. Yang sering dipakai sama orang Islam yang bilang bahwa di dalam kitab Barnabas ada nabi lagi bernama Ahmad, gitu kan? Itu yang abad ke-13, Bu. Kitab Barnabas ini secara keilmuan ini bukan hadis, Bu. Ya, bukan hadis yang sahih apalagi. Jadi kitab Barnabas ini sebenarnya bukan dokumennya Islam. Tapi juga bukan dokumennya Kristen. Karena setelah diteliti di dalam kitab Barnabas ini diduga yang nulis adalah orang Islam yang nulis. Dan juga di dalam kitab Barnabas itu banyak sekali ketidakcocokan dalam hal sejarah. Itu ya. Jadi Islam tidak pakai, Kristen pun tidak pakai. Jangan buru-buru pakai karena nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad, terus itu langsung dianggap sebuah kebenaran yang sama dengan Quran. Pelan-pelan, Bu. Karena di dalam kitab yang sama ditulis bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu adalah Nabi Muhammad. Pernah dengar, Bu? Yang begitu di Islam? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebut Al-Masih. Yang disebut Al-Masih adalah Nabi Isa putra Maryam. Itu, Bu ya. Di kitab Barnabas itu yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad. Nah, itu makanya kita jangan buru-buru pakai. Ya, Bu ya. Yang kedua tadi masalah kenapa kok Islam yang menjadi target, ya? Karena gini, Bu. Pertama-tama di dalam kitab Quran ini kan banyak juga menceritakan nabi-nabi yang ada di dalam kitab mereka, ya kan? Walaupun nama-namanya sedikit dialek berbeda, tapi yang dimaksud adalah orang yang sama, terutama Yesus atau Nabi Isa. Islam dan Kristen ini adalah dua agama yang memperebutkan satu sosok yang sama. Sosoknya kan sama, Yesus atau Nabi Isa. Tapi buat Kristen, Yesus adalah Tuhan. Buat Islam, Nabi Isa adalah Nabi. Karena dua agama ini, dalam tanda kutip, memperebutkan satu sosok yang sama, makanya ini kan saling berusaha jadinya. Untuk membuktikan yang mana yang benar gitu. Kan gitu, Bu, jadinya. Belum lagi, di dalam Kristen pun memang juga diperintahkan untuk mengabarkan agama mereka. Belum lagi di dalam ajaran mereka disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Memang begitu, memang diajarkan begitu. Karena di dalam kitab mereka, di dalam Perjanjian Baru diajarkan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu. Tulisannya begitu memang. Ya, Bu ya. Jadi tidak mengherankan memang orang Kristen dan Islam ya memang sama-sama ini memang dua agama yang memperebutkan satu sosok yang sama, dan Kristen memang menargetkan Islam karena dianggap mereka, kita ini orang Islam nih, ini adalah domba-domba yang hilang dari kita dianggap domba, Bu, gitu ya, karena memang bahasanya begitu, di kitab mereka begitu. Padahal maksudnya ayat itu adanya di Matius pasal 15 ayat 24. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ada tulisannya dari bangsa Israel. Saya sering nanya sama orang Kristen, kamu bangsa Israel bukan? Bukan. Nah, terus kenapa ngaku pengikut Yesus? Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kenapa orang Indonesia ngaku pengikut Yesus gitu maksudnya? Kan Yesus ditulisnya diutus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Melayu, bukan untuk bangsa Cina, kan gitu. Kenapa orang di luar Israel ngaku pengikut dia? Ya, Bu ya. Nah, kalau untuk yang masalah nabi palsu, mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu karena dianggapnya apa? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Di Quran jelas Nabi Isa alaihissalam diceritakan di Quran surat Maryam ayat ke-30, qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sudah jelas Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan seperti kepercayaan orang Kristen. Ya pasti orang Kristennya kan nyerang kita, Bu, nabi palsu, ngomongnya begitu. Tapi kalau mau jawab gimana, Bu, caranya? Kalau ada tuduhan nih, mereka menyebut Nabi Muhammad nabi palsu nih, gampang, Bu, jawabnya. Kalau kita tahu kitab mereka, jawabnya gampang.
Gampangnya gimana? Tanya, Yesus di dalam kitabnya orang Kristen mengajarkan konsep ketuhanannya bagaimana? Ada Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kita ada Kul huwallahu ahad, sama ajarannya. Ibu ya. Tanya lagi, Yesus ngajarin masuk surga caranya gimana? Caranya gimana? Bertobat. Karena ada ayatnya, Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Nabi Muhammad SAW di dalam Quran ngajarinnya gimana? Tadi Quran surat Ali Imran 132 sampai 136. Bertobat, beriman, beramal soleh. Sama nggak? Sama. Kalau ajarannya sama, bisa nggak Bu disebut nabi palsu? Kalau ajarannya sama. Yang namanya nabi palsu tuh kalau ajarannya sama atau beda Bu? Beda kan? Kalau ajarannya beda, silakan sebut nabi palsu. Tapi kalau ajarannya sama, ya nggak bisa sebut nabi palsu gitu Bu. Tapi bandingkan sama Paulus. Paulus sama Yesus, ajaran ketuhanan dan ajaran keselamatannya sama atau beda? Tadi saya udah kasih ya, beda. Kalau beda berarti nabi palsu atau bukan? Itu. Kita ngebalikinnya begitu Bu, gampang. Ya Bu ya. Cukup, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang ke Majelis Taklim Fatihah Husna, Masya Allah ya. Saya salut sama ibu-ibu nih. Salutnya kenapa? Karena biasanya ibu-ibu kalau kajian maksimal 40 menit Bu, udah pada ngobrol sendiri biasanya. Ini ibu-ibu Masya Allah semuanya fokus ya, keren. Jadi ibu-ibu ini memang semuanya mencari ilmu ya. Saya berdoa buat kita semua, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pengurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke